Oke, teman-teman, kali ini saya akan menceritakan pengalaman explore yang saya alami di setiap explore. Kini saya akan menceritakannya di tempat camping. Simak videonya di Yoki Penjelajah. Panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Oke, teman-teman, saya
penasaran dengan puncak Gantole ini ya. Saya ingin menikmati alamnya puncak Gantole. Saya belum pernah istilahnya camping di sini. Kita cobain di puncak Gantole malam ini, teman-teman ya semua, semoga sehat selalu. Orang di malam mingguannya di tempat yang ramai, coba kita malam mingguan di tempat yang sepi bro ya, di tempat Gantole, puncak Gantole. Puncak Gantole ini banyak yang diminati para hobi hiking, dan kita juga ingin menikmati apa yang ada di Gantole ini teman-teman ya. Maaf ini teman-teman, tadi pancinya ketinggalan lagi, aduh pancinya ketinggalan. Kita pakai kuali masak kopinya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting kita bisa inilah, bisa ngopi gitu. Mana saya kopi lagi itu lah, saya tarik ya. Iya. Oke teman-teman, dimanapun kita tempat, mau di tempat camping, mau dimanapun juga tempat kita singgah, ini sampah jangan sampai kita tinggalin, kita bawa turun lagi ke bawah. Soalnya wajib kita jaga kebersihan teman-teman ya. Pakai kuali bro. Saya di sini tahu belum ada yang datang teman-teman ya. Ini cuman kita berdua, baru satu tenda. Mudah-mudahan juga ada yang datang gitu. Oke teman-teman, rasanya tenang juga, perasaan tuh gimana gitu di puncak Gantole ini ya. Ini tadi ketinggiannya nih nggak ada tulisan MDPL-nya. Tahu berapa MDPL? Soalnya datang sini malam.
Yang dari sebelah sana Kampung Cililin, yang sebelah sana Kampung Ciwalakir, dan di bawah sana Kota Cimahi nampak dari sini, dan juga dari sana Soreang yang nampak di sini Bandung Barat ya. Ini memang masih masuk ke Bandung Barat, teman-teman. Ini masih masuk Bandung Barat, dan Kota Cipatik juga terlihat dari atas sini, teman-teman. Oke teman-teman, baru pukul 22.09 ya, jam 10.09 waktu masih sore. Kita merasakan alam Puncak Gantole ini memang terasa tenang gitu ya, damai gitu malam-malam gini Puncak Gantole. Oke teman-teman, ngopi. Selamat berakhir pekan aja teman-teman ya, selamat malam minggu dimanapun berada, yang ada di Kalimantan, daerah Jawa, daerah Bengkulu, umumnya di Sumatera, dan juga umumnya Pulau Jawa. Semoga sehat selalu semua, dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, waktu saya muncak di Gunung Burangrang juga ada di videonya teman-teman ya. Itu udah sekitar 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Langsung di puncak Papandayan juga ada. Ini udah sedikit mendung teman-teman ya, mau hujan mungkin. Agak gerimis. Nah ini masalah kita explore di horor teman-teman ya. Kalau masalah explore di horor, perasaan saya selama boleh cek di video-video saya teman-teman ya, saya kan bikin video apa adanya, tidak dibuat-buat teman-teman. Jadi maksudnya itu ada hantu syukur enggak ya, mungkin gimana lah gitu. Soalnya susah cari hantu teman-teman, susah. Cari kuntilanak terbang, cari pocong susah teman-teman. Waktu bolehlah dicek di YouTube saya yang waktu di horor teman-teman ya. Sekarang kita coba menikmati Puncak Gantole dulu teman-teman. Nah, yang di video-video yang di horor saya itu kadang ada beberapa video yang nampak real itu, seperti yang kuntilanak nongol di kaca. Memang itu real teman-teman, asli itu, bukan settingan. Karena apa? Dia nampak cuman 3 detik. Nah, terus yang waktu saya dulu explore di Rumah Angker, ada Rumah Angker judulnya itu. Nah itu yang belakang saya lewat genderuwo tuh, nah seperti bayangan. Nah itu real asli, itu cuma 2 detik nampak di depan saya, di belakang saya maksudnya, waktu saya benerin kamera.
Nah, waktu di rel yang terbengkalai, rel mati yang sudah nggak aktif lagi, itu waktu saya lihat ada sebuah tangan gitu ya, tangan di rel itu. Cuman saya cek di kamera, saya nggak nampak teman-teman, nggak nampak. Nah langsung, tapi di mata saya nampak gitu di rel. Nah itu maksudnya gini teman-teman, kalau saya sampai misalkan dibuat-buat gitu, kita untuk apa ya? Itu juga waktu saya nggak sengaja pas saya melirik ke bawah rel yang udah ada rerumputan, itu nongol seperti tangan gitu yang udah darah kering, tangannya tuh putih, tapi di kamera nggak ada, aneh saya juga. Nah itu sempat saya putar balik sampai saya lari terjatuh teman-teman, sampai saya terjatuh. Nah bahkan sempat berhenti konten sekitar 5 hari, karena bukan karena kita takut ya teman-teman, karena kita kurang sehat badan, kok langsung sakit gitu, panas dingin. Nah dan juga itu selama saya explore yang nampak jelas sejelas-jelasnya waktu di rel itulah, yang waktu lihat tangan buntung itu di rel di Bandung Barat juga teman-teman, ada di videonya. Nah waktu kejadian di Caringin Angker, kalau Caringin Angker bro ya nggak salah. Nah waktu di Caringin Angker itu ada anehnya juga. Maksudnya anehnya gini teman-teman, anehnya tuh nampak dengan saya, ke mata saya sendiri nggak kelihat gitu, dengan kamera kelihat itu pocong teman-teman ya. Itu ada sebuah pocong teman-teman, pocong, tapi dengan mata kepala saya sendiri tidak kelihatan. Waktu dicek di kamera itu ada gitu. Nah jadi kita tuh cari setan itu kadang-kadang gimana ya, gampang-gampang mati juga lampu. Pas ngomong setan mati lampu lagi satu. Nah pas kadang-kadang kita gampang-gampang susah gitu teman-teman. Maksudnya gampang-gampang susah tuh gini, kalau kita pas explore, waktu di rumah Noni Belanda. Nah waktu rumah Noni Belanda, benar penampakan nggak ada teman-teman, penampakan nggak ada, cuman suara benturan ada. Nah waktu saya ngetuk pintu, suara geraman nggak ada. Padahal rumah Noni Belanda tuh aduh kurang gimana angkernya gitu. Tapi saya cek di kamera, nah, waktu saya cek di kamera itu nggak ada teman-teman, nggak ada nampak, entah itu kelebatan, entah itu seperti nongol lah gitu di gedung-gedung, nggak ada teman-teman. Saya kadang gini teman-teman ya, kita explore di horror tuh, saya juga dulu penasarannya gini, kok konten-konten orang gitu ya, kok mudah banget gitu, setiap konten penampakan gitu. Waktu itu berpikir saya pengen terjun gitu ke seperti konten gitu. Nah apakah benar, apakah gimana kan gitu. Sedangkan dia kamera pocong aja sampai 5 menit, sampai 3 menit, 2 menit, saya aja susah teman-teman.
bener susah banget. Itu aja kalau kelihat dengan mata saya sendiri di kamera nggak ada. Kalau nampak dari kamera di mata saya nggak ada. Nah itu heran saya juga teman-teman. Nah ini kita berbalikkan masalah kesurupan teman-teman ya. Ini masalah kesurupan teman-teman. Nah, ini saya nggak menceritakan orang lain, maaf ya. Ini pribadi saya sendiri. Dalam pribadi saya sendiri. Tapi kalau saya seumpamanya mau waktu explore yang apakah itu hutannya angker, apakah itu rumahnya angker, apakah gedungnya tuh angker, gimana pun terbengkalainya teman-teman, kalau pikiran kita tenang, nggak ada pikiran apa-apa gitu, itu kita enjoy aja masuk tuh. Tapi kalau masalah takut, manusiawi teman-teman, semua manusia pasti ada takut, apalagi terkejut. Saya gampang terkejutan teman-teman, iya terkejutan, apalagi saya mikir banyak pikiran lah gitu, banyak pikiran. Pas kita explore langsung ada benda jatuh, terkejut, wajar bro ya, manusia hidup pasti terkejut. Jangankan kita, kucing aja lagi diem nih, kucing lagi diem langsung kita istilahnya tuh woi gitu, pasti dia terkejut juga, kucing itu. Nah yang tidak ada punya daya pikir. Kalau hewan kan cuma hanya punya rasa nafsu aja, punya amarah. Nah apalagi kita manusia teman-teman, punya daya pikir, punya rasa hati. Nah kita kan kadang-kadang waktu ngonten tuh, kadang-kadang kalau lagi galau, kayak kacau pikiran kita. Nah jadi pikiran kita kemana-mana waktu ada benda jatuh. Nah itulah waktu terkejut. Nah kita berbalik lagi yang tadi kesurupan teman-teman ya. Nah saya alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah semenjak explore dimanapun juga, saya bukannya meminta kesurupan teman-teman ya, saya bukannya minta kesurupan, maaf. Saya cakap gini, kalau saya misalkan mau kesurupan tapi saya belum pernah merasakan teman-teman, apa gimana gitu, kayak kesurupan gimana gitu, belum pernah. Kalau saya gini, misalkan kita ini udah mual, yang saya rasakan ini nih, udah mual, kepala pusing, saya mundur dulu teman-teman, saya off dulu kamera, daripada kita bahaya. Ini apa? Nah saya mundur dulu, udah mundur, saya rasakan, saya langsung minum dulu, langsung saya merokok, habis minum air putih langsung saya play lagi kamera, kita jalan lagi, explore lagi, kita enjoy lagi teman-teman ya. Tapi kadang-kadang ini, maaf teman-teman ya, kadang-kadang kita lihat orang gitu baru masuk kok gampang banget jat sampai jatuh, sampai jungkit, sampai balik gitu, menggeram. Nah itu perasaan dia mau nge-explore tuh gimana kok bisa kayak gitu, apakah memang kerasukan seperti itu. Nah makanya kita curhat masalah kerasukan teman-teman, kita belum pernah merasakannya kayak gimana gitu. Saya bukan meminta untuk kerasukan teman-teman ya. Maaf teman-teman, kita sampai menikmati puncak Gantole ini di malam hari, sampai kita menceritakan tentang video saya yang waktu explore yang ke belakang teman-teman ya, waktu di horor. Nah jadi gini teman-teman, saya dari kecil teman-teman ya, dari kecil saya asli orang kampung teman-teman, asli orang kampung, dari pedalaman saya asli teman-teman. Nah makanya saya besar saya di perantauan teman-teman, makanya saya sering menyapa Lembang, Jambi,
eh, Bandar Lampung, Bengkulu, umumnya Sumatera aja ya, apalagi Kalimantan, Pulau Jawa. Karena saya merasakan, saya gede di rantau teman-teman, besar di perantauan. Nah, besar di perantauan saya teman-teman. Jadi kita menyapa juga yang tanah yang dulu pernah kita injak itu, walaupun tanah seberang, tanah Kalimantan ya. Jadi saya nggak sampai melupakan teman-teman, saya besar di perantauan. Nah, yang maksud besar di perantauan tuh gini teman-teman, saya semenjak merantau dari bujang tanggung sampai udah tua kayak gini teman-teman ya, melihat hantu real itu cuman 3 detik, 2 detik, kadang sedetik, kadang sekelebat teman-teman, nggak sedetik amat, sekelebat udah ngilang dia. Itu yang pengalaman saya. Tapi kalau sampai misalkan tuh pocong joget-joget dapat gimana ya, tuh kurang paham juga saya ya. Kadang-kadang ada pocong joget-joget, kita ya kurang paham masalah itu kan. Ini tapi maaf, ini membicarakan masalah saya pribadi teman-teman ya. Saya orang pedalaman asli teman-teman, asli darah Sunda. Nah, saya dari kampung ya. Nah, waktu saya di kampung teman-teman, ada dulu saya pernah melihat segerombolan kambing gitu. Saya dulu kan maklum kan, kalau pulang dari misalkan ngaji gitu kan supaya pakai apa tuh gimana gitu ya, sarung lu dibeliin sini, nah gitu, pakai cepiak, pakai sandal capit, pakai celana pendek segini, nah gitu lari-lari. Nah pas lewat pohon bambu, kan kampung dulu kan masih sepi teman-teman, masih sepi. Nah, jadi masih banyak istilahnya tuh listrik juga nggak kayak sekarang gitu. Maksudnya nggak kayak sekarang tuh gini teman-teman, lampunya tuh pada putih-putih LED gitu. Dulu mah enggak, merah lampunya teman-teman, merah. Nah seperti yang lampunya 5 watt teman-teman, klip kayak mau tepak angin, kayak mau mati aja gitu. Nah pas waktu saya lihat ke sebuah rimbunan teman-teman, pas saya mau lewat ke situ, saya melihat itu ada segerombolan kambing teman-teman, kambing. Cuman kambing itu banyak banget melintas depan saya. Nah tapi kambing itu ada keanehan, maksudnya nggak, keanehannya tuh nggak seperti kambing biasanya gitu. Kok warnanya putih semua teman-teman, kambingnya itu juga nggak lama, cuma 2 detik waktu melintas, cepat banget teman-teman, cuma melintas cuma 2 detik. Nah kadang-kadang kita berbalik ya, apa tuh misalkan kita habis dari mana, dari hutan mana, misalkan dari sebuah pegunungan, dari mana, langsung pulang kita misalkan sakit, langsung misalkan kita habis dari sungai pulang ke rumah sakit. Nah langsung ada orang ngatain, katanya itu mah kesambat, katanya kesambat setan. Kok gampang sekali nyalakan setan, apakah kita dari rumah belum makan teman-teman, kan gitu, maksudnya masuk angin. Nah gitu, kita jangan sudon dulu, jangan sekarang menyalahkan. Nanti sok kalau setannya nggak terima, apa-apa nyalahin saya katanya, sakit kepala nyalahin saya katanya, sakit gigi nyalahin saya katanya, saya main dari Curug Anu ke Sambatnya gigi saya sakit. Ada sakit perut nyalahin saya katanya, kata setannya kalau dia nggak protes. Tapi dia nggak pernah protes teman-teman, nggak pernah protes walaupun dituduh sama manusia. Katanya kesambat dari gunung Anu, dari sungai Anu, padahal dia belum tentu melakukan. Apakah kita apa tuh mungkin lagi kurang fit kan gitu, kurang fit. Terus misalkan kita tengah hari mandi di sungai, badan kita kurang fit, langsung masuk angin, pulang ke rumah sakit, nyalahkan, wah ini mah kena makhluk astral katanya yang ada di sungai itu. Kata makhluk astral kalau dia berpikir, mungkin kalau punya pikiran, dia nyusul demo ke rumahnya teman-teman, kok nyalahin saya katanya, kan gitu bro. Oke teman-teman, saya tidak sendiri di sini, saya juga biar ada teman ngobrol ya, soalnya kan ini pulang pagi gitu, ini dengan teman saya juga.
Mantap bro, lumayan enak di sini untuk menikmati alamnya. Enak malam hari, soalnya kan kita mandang dari sini bisa ke bawah tuh kota gitu, maksudnya kota Cipatik dengan kota Cimahi itu kesorot semua. Bahkan kota Bandung yang jauh itu dari sana tuh kesorot semua ke sini gitu dengan pemandangan kita. Nah, apalagi kalau misalkan pagi-pagi itu munculnya matahari tuh, wah, aduh mantap, sambil menikmati kopi hitam tuh ya. Oke teman-teman, pernah saya waktu explore di mana ya, lupa lagi. Pernah waktu di Cakrabuana padahal itu sore ya teman-teman ya. Nah ada di videonya, di judulnya itu Gunung Mogana, Mbah Gunung Mogana. Nah ada videonya itu, boleh dicek teman-teman, tapi mohon dukungannya di subscribe teman-teman ya, mohon dukungannya. Nah ada di situ, itu nyata banget teman-teman. Memang itu sebuah makam keramat teman-teman ya. Makamnya kalau nggak salah itu, saya lupa lagi, itu satu kalau nggak salah tuh satu. Makamnya itu ada di bawah bambu besar. Nah sebelah sananya pohon ceringin. Nah saya ke situ langsung, saya izin dulu ke Kuncen. Sudah saya izin ke Kuncen, baru saya maksudnya datang ke makam itu untuk eksplorasi teman-teman ya, bukan untuk apa-apa. Nah waktu pas kita datang ke situ, kita ajarkan doa dulu, hadiahkan dulu Al-Fatihah, kulhu kulautul binas teman-teman ya, kita hadiahkan dulu. Semoga almarhumah juga terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya. Nah, jadi waktu pertama datang ke situ, saya juga heran teman-teman. Herannya gini, karena ini merinding juga. Merinding teman-teman asli. Padahal itu eksplorasinya tuh sore hari teman-teman. Nggak kayak di Benteng Belanda, nggak kayak di Noni Belanda itu jam 1 malam. Itu pada waktu di Mbah Gunung Cakrabuana itu sekitar Mbah Mogana, bukan Cakrabuana. Itu sekitar jam 5 sore ya. Udah lama lagi mau maghrib itu kalau nggak salah. Nah, itu terdengar sebuah dentuman besar teman-teman dari arah bambu itu. Dentuman keras sekali teman-teman, duar. Tempat saya terkejut teman-teman, langsung. Pada saya itu waktu ke situ mau ngirim doa dulu, nah gitu, mungkin tahu gimana nggak tahu ya, biasa biarin. Coba kaget teman-teman, kaget ya, kita manusiawi kan, kaget, ada kagetnya gitu. Sempat kamera juga sempat jatuh teman-teman, saking kagetnya saya. Nah gitu, nah udah saya ngirim doa, nah itu berhenti. Nah tapi ada tapinya, setelah kita ngirim doa teman-teman, perasaan saya tuh tenang gitu, tenang, nggak ada rasa takut sedikit pun. Maksudnya rasa cemas itu nggak ada, tenang gitu, betah rasanya gitu. Aneh juga teman-teman. Padahal itu wais, kurang gimana lah, menurut warga sekitar memang angkernya minta ampun teman-teman. Banyak juga yang datang teman-teman ya ke gunung itu. Oke teman-teman, sekarang kita sambil ngopi dulu teman-teman. Jadi teman-teman, maaf ya kalau misalkan apa tuh di eksplorasi horor saya misalkan tidak ada nampak jelas banget pocongnya itu, kuntilanaknya tuh nggak ada nampak jelas banget. Mohon maaf, saya apa adanya teman-teman, apa adanya seperti yang di lokasi lah gitu. Misalkan ada dashboard
penampakan itu udah kita misalkan maupun dia nongol 2 detik 3 detik kita udah ada bonus juga gitu buat waktu eksplorasi kita teman-teman ya. Oke, kepada Ceng Liu gimana kabarnya yang ada di Bengkulu? Semoga sehat selalu Ceng Liu ya. Terus kepada Bang John yang ada di Tangerang, orang Palembang ya. Salam Bang John ya. Sekarang dia Tangerang ya. Salam dari saya. Oke teman-teman, kita bersiap-siap dulu untuk ini waktu udah larut malam. Kita besok lihat waktu matahari terbit teman-teman ya. Gimana nampak matahari. Hanap teuing. Dia Tensi banget deh. kali
teman-teman, ini suatu pagi hari di Gantole. Gimana? Dingin. Hah? Tiris. Mantap suasana campingnya. Kita pagi ini tidak bisa mengambil munculnya matahari karena tertutup kabut parah, gelap semua teman-teman dengan kabut. Kita tidak bisa ngambil gambarnya matahari muncul karena apa tuh, kabutnya ini nah, aduh. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita alhamdulillah sarapan sudah, ngopi sudah. Cuman sayang ini waktu kita mau ngamera matahari terbit tidak ini teman-teman ya, karena tertutup dengan kabut. Alhamdulillah enggak, kita malam di sini tidak ada apa-apa. Dan juga teman-teman, dimanapun berada semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita malam mulai explore ke horor lagi teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.